takut banget karena aku kayak ngerasa kayak oh my god ini semua attentionnya di aku, jadi aku kayak overwhelmed dan aku pusing dulu. Tapi ini juga bentuk pendewasaan sih, semakin lama aku semakin sadar kayak you know what, it's okay. Kayak harus selalu berpikiran kalau oke, mereka ini mau foto sama kamu karena mereka belum pernah ketemu sama kamu, mereka cuma pernah lihat kamu di sosial media dan mereka ngefans sama kamu, mereka kagum sama kamu tuh buat mereka tuh kamu contoh dalam kehidupan mereka dan segala macam. Dan aku selalu masukin itu ke kepala aku, dan akhirnya pada akhirnya aku mikir kayak you know what, aku senang bisa ketemu kalian yang belum pernah ketemu aku lah, yang udah pernah ketemu tapi pengen foto sama aku senang sekarang karena aku ngerasa kayak oke, aku suka nih kalian happy mau foto sama aku, berarti kayak you guys like me and like I feel so supported and loved gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalnya rusuh, aku mikir you know what, rusuh karena excited, kayak so it's okay kalian excited, which is fine banget, nggak apa-apa, kalian seneng banget and I'm happy kalau kalian excited, so it's fine, aku nggak terganggu sama sekali sih. Kecuali ada misalnya kalian datang ke aku terus kalian kasar lah, tiba-tiba misalnya narik baju aku, yang kayak pokoknya perlakuan yang nggak sopan gitu. Itu baru aku pasti bakal kayak wow, tenang dulu, nafas, baru boleh minta foto. Tapi jangan kasar, nggak boleh nggak sopan gitu. Karena aku beberapa kali dapet yang kayak gitu juga, dan aku kalau misalnya kayak gitu aku lumayan risih gitu. Aku pernah yang sampai BH aku ditarik dulu tuh, aku pernah. Nah, aku kayak wow, bisa gak sih sopan dikit gitu loh, kayak gue juga manusia gitu, aku juga manusia. Kalau misalnya aku ditarik-tarik kayak gini, kecakar atau apa, ketarik sakit loh, kayak sakit loh badan aku. Di kayak remuk apalah itu, kayak girl it hurts. But I mean like as long as kalian sopan dan kalian excited banget, tapi kalian juga sopan dan kalian gak nyakitin aku, suka, I'm fine. Aku seneng banget untuk ngelayanin kalian untuk foto gitu. Tapi mungkin ada kalian yang beberapa pernah mau coba untuk foto sama aku tapi karena nggak bisa, itu juga keadaannya itu mungkin karena aku lagi di set, aku mau take, jadi karena kita tuh harus ngejar waktu, aku buru-buru harus pergi ganti baju segala macam terus langsung ke set untuk kejar waktunya, jadi nggak sempat ada foto. Atau aku lagi emang ada kesibukan yang aku tuh harus buru-buru dan ngejar waktu gitu. Tapi sisanya of course aku nggak masalah. Atau aku lagi misalnya spend time sama keluarga, aku lagi di meja makan, aku makan segala macam, yang menurut aku itu privasi aku. Jadi kalau misalnya ada yang minta foto kayak gitu, menurut aku kayak tunggu dulu sampai aku selesai makan, karena kalau misalnya mau minta foto di saat aku lagi makan segala macam sama orang atau apa dan minta foto, itu menurut aku agak nggak sopan gitu, karena ya kita lagi makan gitu. Jadi kayak hargain dulu privasi kita, baru setelah itu foto nggak apa-apa gitu loh. Oke ya, biasa aja ngomongnya, jangan buru-buru jadi batuk gitu kan. Aku ngomongnya agak cepet ya, iya maaf ya, aku suka ngomong cepet, gimana ya. Jadi gitu guys. Kabel-kabel apaan sih? Gitu. Oke, aku suka nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini. I love it. Lady Rider. Gitu. Sekarang aku lagi di kamar. Itu di Bali, enggak, ini di Jakarta. I'm in Jakarta. Kabel-kabel apaan? Oke. Sekarang aku nggak bisa berhenti batuk-batuk. Ya aku harus minum air sih. I'm gonna drink some water.
ceritain awal mula masuk entertainment. Waktu itu aku lagi di Bali dan aku lagi sepedaan, biasalah sepedaan ke sekolah tiap hari dari rumah. Dan aku tuh dapat DM. Ada agency yang nanya mau nggak jadi model, mau coba nggak acting segala macem gitu. Kalau mau kita meeting yuk. Terus aku research di legit nggak ini, agensinya bagus nggak segala macam. Aku cek sama orang tua aku. Terus habis itu kita langsung, oh ya udah oke, mau meeting di mana? Bisa, kita meeting tuh di Bali waktu itu. Terus abis itu pas meeting aku mau kenalin ke manajemen di Jakarta, which is Bentuk. Aku pergi ke Jakarta, aku langsung ditawarin, oh ya kamu ntar kerjaannya kayak gini-gini, nanti dealnya tuh kayak gini-gini segala macam. Terus aku langsung kayak oke. Awalnya aku nggak mau. Aku sempat mikir kayak nggak mau deh, aku nggak mau. Aku suka banget kehidupan aku di Bali, aku suka banget orang-orang gak ada yang kenal sama aku, dan aku nggak mau karena aku tuh orang yang sangat private. Apalagi dulu, aku lebih private lagi. Pokoknya aku nggak mau orang-orang tahu apa-apa soal aku karena menurut aku itu privasi aku sendiri dan kayak it's my life gitu loh. Aku mau kayak I wanna lay low gitu. And makanya aku waktu itu bilang kayak aku nggak mau syuting, aku nggak mau jadi orang entertain. Terus habis itu aku langsung mikir, aku pikiran tuh berapa hari nih kayak oke, is this the right decision? Aku nggak ngelakuin ini because the thing is kesempatan kayak gini tuh jarang lo datang 2 kali. Bisa aja kayak aku ditawarin sekali dan nanti kalau misalnya aku tiba-tiba mau, aku nyesel, aku nggak dapet tawaran lagi dan bakal lebih susah untuk masuk entertain gitu. So I thought, you know what? I'm gonna do it. Aku mau coba. Dan kalau misalnya setelah kontraknya selesai dan aku nggak suka dan ternyata itu bukan jalan aku akan berhenti. Aku akan lanjut tinggal di Bali. Aku kerja sebagai ya mungkin bantuin my parents jadi kerja di properti. Aku juga dulu belly dance. So aku mikir okay, you know what, I can do that gitu. It's not like aku will be like totally jobless. I mean I have opportunities gitu. But then turns out aku suka. Aku mulai syuting tuh pertama kali. Aku syuting film, terus aku pernah FTV, terus masuk Cinta Suci waktu itu. Dan aku rasa kayak oh this is fun. Aku suka banget. Aku bener-bener excited untuk tiap hari syuting segala macam. And singkat cerita, ternyata aku suka banget acting and it is one of my passion. And here I am now. Aku sekarang jadinya acting. Aku masuk entertain. Dan soal privacy, aku masih ada privacy yang aku nggak mau kasih tahu ke kalian karena menurut aku itu kayak ya privacy kehidupan aku segala macem gitu loh, kayak which is also hak aku untuk nggak ngasih tahu 100% tentang kehidupan aku gitu loh, because like I wanna enjoy that privacy a little bit too gitu. But at the same time also dengan aku menjaga privasi, aku sekarang udah juga mulai belajar untuk sharing sama kalian, untuk kalian tuh bisa lebih mengenal aku gitu loh, supaya aku bisa merasa dekat sama kalian, kalian bisa merasa dekat sama aku. Jadi aku baru-baru ini belajar kan. Kalau misalnya dulu kan aku selalu kayak ditanyain apa aku nggak jawab segala macem. Lebih banyak kalau sekarang juga sih ada beberapa pertanyaan kalau misalnya ditanyain, aku lebih prefer aku nggak mau jawab karena kayak ya aku nggak nyaman jawab itu dan itu privasi aku. Cuman sekarang aku ngerasa aku lebih banyak mau terbuka sama kalian, which I feel is also good thing. Aku ngerasa seneng bisa ngelakuin itu. Aku juga jadi bisa lebih banyak interaksi sama kalian. Aku lebih bisa banyak ngobrol, banyak obrolan sama kalian juga gitu, which is like really good and I'm happy about it. So udah gitu. Dan aku juga dulu tuh aku selalu mau menutupi kayak aku pokoknya nggak boleh bikin kesalahan sama sekali segala macam. Aku harus terlihat sempurna di depan orang-orang, di depan fans. Tapi makin kesini aku mikir ya, oke, kita semua hanya manusia biasa. We're only humans and it's okay kita bikin kesalahan, dan it's okay untuk kita kayak belajar dari kesalahan dan orang-orang ngeliat itu. Karena gini, aku tuh pengen kalian juga tahu kalau aku tuh cuma manusia biasa. Aku juga bikin kesalahan, aku juga punya kekurangan, dan aku pengen nunjukin ke kalian dan bahwa itu nggak apa-apa gitu loh. Supaya kalian juga bisa tahu kalau kalau kalian punya kekurangan tersebut, it's okay. Nggak apa-apa juga gitu loh. We're humans, it's fine. We make mistakes, we have kekurangan, it's okay gitu loh. Dan aku sekarang ngerasa
aku jauh lebih bisa menjadi diri sendiri di depan kalian daripada dulu. Dulu tuh aku berusaha untuk membangun image yang menurut aku udah aman nih image ini. Jadi aku ngeluarin image aku yang ini deh, yang menurut aku tuh kayak udah ini nyari aman banget gue gitu. That's why aku ngerasa sekarang udah mulai terbuka dengan siapa diri aku yang sebenarnya, dengan apa kebiasaan-kebiasaan aku, cara aku berbicara, cara aku berpikir. Dan aku tahu banyak dari kalian itu gak terima. Banyak banget yang jadi nge-hate aku. Jadi kayak, oh aku lebih suka Haiko dulu yang sangat sederhana, Haiko yang gini, Haiko yang gitu. Dan aku gak apa-apa, aku terima. Pasti akan ada orang-orang yang gak suka ternyata aku kayak gini, karena mereka dari dulu tuh ngeliat, oh Haiko nih seperti ini. Dan di saat aku mengeluarkan siapa aku sebenarnya, banyak yang gak terima, which is fine, gak apa-apa. Tapi at the same time aku juga gak mau menutupi itu, karena aku mau mencari fans, aku mau mencari orang-orang yang lihat aku dan mereka tahu, oh aku ternyata kayak gini orangnya, tapi mereka masih mau menerima aku dan mereka masih mau kagum sama aku, mereka masih mau follow aku. Itu orang-orang yang aku cari gitu, yang bisa menerima aku apa adanya dan tidak menjudge aku for who I am. And that's the kind of people that I want gitu. Karena gini, aku juga tahu contoh ya, ini satu contoh. Aku dulu waktu syuting Samudra Cinta, orang-orang itu fans banyak yang suka aku karena mereka pikir aku itu seperti karakter aku, si Cinta. Mereka selalu berpikir, oh aku lebih suka Haiko yang dulu pakai dress, bajunya panjang, ngomongnya itu lembut, segala macam gitu. Tapi yang aku kadang mikir adalah kayak, oke, kalian suka versi aku yang itu, tapi masalahnya itu bukan aku, itu karakter aku. Kalian jatuh cinta dengan karakternya Cinta, bukan dengan Haiko. Dan emang di saat itu kesalahan aku, which is like gak apa-apa. Everybody, hampir semua aktris dan aktor pasti akan mengalami itu. Mungkin ada yang enggak, mungkin ada yang iya, which is okay. Di saat itu, karena aku setiap hari selalu syuting sebagai Cinta, aku selalu berperan sebagai Cinta tiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Akhirnya aku menjadi orang itu, which means aku gak punya jati diri. Aku belum nemuin jati diri aku yang sebenarnya. Aku malah menjadi karakter aku, which is not good, because that's not who I am. Itu bukan aku gitu loh. Tapi karena aku udah merasa nyaman dengan karakter itu, dan itu satu-satunya sosok yang aku kenal untuk menjadi seseorang itu, ya aku menjadi Cinta. Aku kemanapun aku pergi, kalau lagi libur aku juga berpakaiannya kayak Cinta. Aku berperilakunya kayak Cinta. Aku cara ngomongnya kayak Cinta. And mungkin banyak dari kalian yang suka versi aku yang kayak gitu, tapi aku gak suka. Aku sendiri gak nyaman, karena itu bukan aku. Dan itu sama aja aku ngebohongin diri sendiri. Aku gak jadi diri sendiri gitu loh. And that's why di saat itu aku mikir, pas aku selesai syuting Samudra Cinta, aku langsung mau cari jati diri. Cah gitu. Aku mulai melakukan apa yang aku ngerasa kayak aku pengen ngelakuin ini deh. Aku pengen, aku lagi pengen ngobrol sama orang, ya udah aku cari, aku ngobrol sama orang-orang. Aku misalnya, aku kayak nyaman nih temenan sama ini, aku temenan sama itu. Aku lebih jujur sama diri sendiri dengan apa yang aku mau. Dan di situ aku langsung ngerasa, I'm finally finding myself. Aku mulai nemuin jati diri aku. Ternyata aku tuh orangnya kayak gini. Ternyata ini yang aku suka. Ternyata ini yang aku nggak suka. Dulu aku kira aku itu introvert, guys. Sumpah, I thought I was an introvert. Ternyata enggak, aku extrovert parah. Oke, nggak parah sih, tapi aku extrovert. Aku ada ngelakuin kayak personality test gitu kan. Terus aku ternyata 60% extrovert, 40% introvert. Aku emang suka ngebacot aja. Aku suka ngobrol sama orang. Ketemu orang baru tuh kalau misalnya aku langsung klik, aku ngobrolnya banyak banget, bacot banget sumpah. And ternyata Haiko tuh kayak gitu. Ternyata aku adalah seseorang yang ekstrovert, yang suka banyak ngomong, yang suka ngumpul sama orang, yang suka nongkrong, yang agak aneh, yang agak gila gitu. Yang kadang kalau ngomong tuh nggak ada filter. Tapi ya udah nggak apa-apa, I'm happy like that. As long as aku nggak jahat sama orang, aku selalu berbuat baik dengan sesama, and aku ngerasa happy and I'm happy. Aku tiap hari bangun kayak, it's a new day, I'm happy, let's see what we're gonna do today gitu loh. Gitu. And sure, aku tahu aku kehilangan banyak banget followers.
followers aku dari 3,9 sekarang jadi 3,8. Awalnya aku mikir kayak, oh kok orang-orang jadi males yang lihat aku ya, am I boring, am I this. Tapi sekarang aku langsung mikir, oke, orang-orang yang unfollow aku adalah orang-orang yang ya udah nggak interest aja dengan siapa diri aku yang sebenarnya gitu. Yang mungkin mereka adalah orang-orang yang suka dengan versi aku yang dulu, versi aku yang fake sebenarnya, yang aku pikir adalah aku tapi ternyata bukan. And they unfollowed me and it's okay. I'm still keeping you guys, kalian-kalian yang follow aku masih sampai sekarang, yang menerima aku apa adanya, and I'm happy. Kayak jujur aku lebih mending punya followers sedikit tapi semuanya tulus sayang sama aku, tapi followers banyak tapi orang-orangnya itu hater semua. Ya nggak? Gitu. Masih labil ini. Iya, aku tuh orangnya masih labil. Itu aku kan jujur juga, aku masih labil. Wajar lah, aku masih muda, aku masih 22 tahun. Kayak yang aku bilang tadi, mindset yang aku punya sekarang mungkin dalam 3 tahun, 5 tahun itu akan berubah. And it's fine, gitu loh. Yang penting kan aku kan tetap belajar. Terus belajar dan belajar dan belajar. Gila, aku jadi ini kali ya, jadi motivator kali bisa kayaknya. Gitu. Jadi udah sih ya, segitulah. Banyak juga gue ngomong ya anjir. Tapi it's okay. Like I'd rather show you kayak okay, this is who I am. Then if you wanna accept me, then thank you very much. You're welcome. You're welcome in here. But if you don't, then just leave. And it's fine. Udah gitu aja sih. Aku sekarang lagi ada di era, lagi ada di zaman dimana like I don't give a shit. Kalau misalnya lo nggak suka sama gue, ya udah bye. Kalau lo menerima gue apa adanya, then welcome to my life. I'm happy to have you here because like aku nggak mau apa ya, I don't wanna be a people pleaser. Aku nggak mau just because kalian lebih prefer aku kayak gini, aku akan seperti itu, tapi aku end up-nya nggak bahagia. Aku nggak mau kayak gitu. Gitu loh. Sometimes untuk tidak peduli itu hal yang baik loh. Tapi ada takarannya. Dan tergantung nggak pedulinya apa. Gitu. Udah ya gitulah ya pokoknya. Capek juga ya. Boleh dong live-nya di-share persis. Gimana? Di-share persis sama yang gue rasain. Nggak tahu, aku suka nggak nge-keep live, nggak suka aja. Nonton Deadpool nggak? Aku pengen banget nonton Deadpool Wolverine. Sumpah, banyak yang bilang sangat menghibur. Semoga nanti bisa ketemu. Amin. Hai, salam kenal. Kok bisa kan dapat DM dari agensi kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Mungkin mereka lihat Instagram aku, mereka interest gitu. So ya. Bazar kapan lagi? Untuk sementara belum ada bazar ya, sampai kita umumin lagi. Jadi sementara lagi stop dulu. I'm sorry. Udah makan siang belum? Ini bentar lagi aku mau makan siang. Karena aku udah mulai lapar, tapi aku udah masak tadi. Gitu. Kak, aku baru putus ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nangis-nangisin dulu ya. Terus nanti abis itu kalian semoga kamu dapat jodoh yang lebih baik. Amin. Kak, bahas beberapa table manner. Anjay. Sabar ya, kalau mau table manner tuh aku harus sambil fokus sama kalian. Masalahnya aku sambil beres-beres. Jadi hold up, oke? Okay? Aduh, tadi ada karet rambut aku buang. Kenapa aku buang? Why did I throw it away? Ya sudahlah. Pistachio. Enak lagi. Kacang pistachio enak banget sumpah.
Baterai aku udah 10%. Wow. Oke, guys, gini deh. Kan udah 10% nih. Dan HP aku kayak panas deh. Buset, panas. So I'm sorry. Aku harus matiin live-nya dulu ya. Aku juga, ini aku mau makan dulu karena aku lapar. So guys, thank you so much kalian udah mau dengerin aku. Aku suka live hari ini karena bahasannya tuh semua bahasan yang sangat bermutu, and I really like it. And aku suka sharing kayak gini sama kalian. I hope you guys have a good day. Sehat-sehat terus, okay? And I love you guys. Thank you. Bye-bye.